Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Telsa TV. Dalam video hands-on kali ini, kita akan ngomongin soal Samsung Galaxy Z Fold 4 yang baru saja diluncurkan di Indonesia. Galaxy Z Fold 4 adalah handphone foldable generasi keempat dari Samsung. Ponsel lipat ini diluncurkan berbarengan dengan Galaxy Z Flip 4 di acara Galaxy Unpacked di New York 10 Agustus yang lalu. So, apa aja yang baru? Jujur, gue melihat peningkatan yang diberikan pada Galaxy Z Fold 4 ini tipis-tipis aja. Atau boleh dibilang update yang diberikan tidak terlalu banyak. Peningkatan memang diberikan Samsung di beberapa sektor, seperti layar yang lebih besar, kamera yang sedikit lebih baik, prosesor yang lebih tangguh dan efisien. Itu karena handphone ini menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm. Jadi sepintas memang nggak banyak yang berbeda antara Z Fold 4 dan Z Fold 3 ya. Samsung sepertinya memilih untuk mempertahankan apa yang sudah bagus. Atau bisa dibilang kali ini Samsung seperti hanya ingin menyempurnakan hal-hal yang kurang dari seri sebelumnya supaya bisa memberikan experience yang lebih baik buat penggunanya. Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Dari sisi desain, kalau dilihat tampilan Z Fold 4 pada dasarnya sama dengan Z Fold 3 yang diperkenalkan tahun lalu. Build quality kelihatan makin oke, engselnya makin kokoh dan masih tahan air. Meski sekilas sama dengan seri sebelumnya, tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan pada bezelnya yang kini lebih tipis. Samsung juga sedikit menurunkan ketinggian ponsel beberapa milimeter agar sedikit lebih ringkas, yang pada akhirnya mengurangi bobotnya juga. Lumayan sih, versi terbaru ini lebih ringan 8 gram dibanding pendahulunya yang memiliki timbangan sekitar 271 gram. Perubahan ukuran ini berdampak juga pada layar luar atau cover screen yang sedikit lebih lebar. Meski diagonalnya tetap sama 6,2 inci. Tapi perubahan ini cukup berarti loh, karena membuat pengguna jadi lebih nyaman ketika hanya ingin berurusan dengan bagian luarnya aja tanpa harus sering-sering membukanya. Diagonalnya tetap sama 7,6 inci. Tapi dengan jenis layar dan resolusi yang lebih baik dan juga refresh rate-nya hingga 120 Hz, harusnya sih layar Galaxy Z Fold 4 bisa tampil lebih cerah dan lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Untuk pelindung, Samsung masih mempertahankan Corning Gorilla Glass Victus, tapi kali ini dengan embel-embel plus di belakangnya. Dengan begitu, lapisan aluminium armor yang melapisinya juga membuatnya lebih kokoh. Dan seperti versi sebelumnya, Z Fold 4 juga masih tahan air dengan peringkat IPX8. Ponsel ini bisa diajak berendam hingga 1,5 meter selama 30 menit di air tawar. Ingat ya, di air tawar, jadi jangan lu coba-coba di air asin, ntar nyesel. Bagaimana dengan kekuatan engsel layarnya? Oke, dengan sisi-sisi yang melengkung serta engsel yang tidak terlalu menonjol, kelihatannya kekuatan engselnya sekarang lebih baik dari seri sebelumnya. Samsung sih mengklaim engsel layar Galaxy Z Fold 4 bisa dibuka tutup sebanyak 200.000 kali. Kabar baik lainnya, Samsung sepertinya dengerin nih keluhan pengguna Z Fold 3 karena di generasi keempat ini Samsung melakukan redesign untuk casing S Pen. Setidaknya casing S Pen kali ini terlihat lebih oke ya dan bisa dilepas pasang lagi. Jadi terserah lo mau dipakai atau tidak, nggak jadi masalah. Beralih ke bagian kamera, Samsung memberikan peningkatan pada kamera Galaxy Z Fold 4. Total ada 5 kamera dengan konfigurasi 3 di belakang dan 2 di depan. Yang menarik, kamera utamanya sama dengan yang digunakan Samsung Galaxy S22 polos. Itu artinya kamera utamanya sudah memakai kamera kelas flagship terbaru. Keren ya? Oke, dengan konfigurasi 3 kamera itu terdiri dari kamera utama 50 megapiksel f1.8 dilengkapi fitur dual pixel autofocus dan OIS. Berikutnya kamera ultrawide 12 megapiksel fixed focus f2.2. Terus yang ketiga kamera tele 10 megapiksel f2.4 dilengkapi OIS, optical zoom hingga 3 kali dan space zoom hingga 30 kali. Kalau melihat spesifikasi kameranya tadi, kelihatan ada peningkatan di bagian kamera utamanya kalau dibandingkan seri sebelumnya. Begitu juga untuk kamera telenya menjadi sedikit lebih panjang sekarang.
Sedangkan kamera depan di cover screen ada kamera 10 megapiksel f.2.2 dan ada under display atau UDC 2.0 dengan sensor 4 megapiksel f1.8. Sebagai catatan aja nih, kamera depannya masih sama ya dengan yang ada di Z Fold 3, tapi kali ini pikselnya dibuat menjadi lebih rapat aja. Soal kualitas kameranya gue masih belum bisa kasih sampel fotonya karena emang gue belum bisa coba. Nanti kita akan coba dan gue kasih contoh-contoh foto dan video di review berikutnya aja ya. Oke, Samsung menggambarkan Galaxy Z Fold 4 ini sebagai jagonya multitasking dengan adanya taskbar baru mirip dengan tata letak PC atau bisa dibilang seperti lagi make tablet mini. Dengan begitu kita menjadi lebih mudah melakukan multitasking untuk mengakses aplikasi favorit yang kita pilih dengan satu kali tap aja loh. Gue belum tahu nih apakah fitur ini juga ada di seri Fold 4 saja atau juga ada di seri-seri sebelumnya. Selain itu ada fitur Flex Mode yang sekarang mendukung berbagai aplikasi dan media sosial populer seperti Netflix, Disney Plus, Microsoft Teams, Google Meet, Facebook, dan juga YouTube. Terus gimana dengan dapur pacunya nih? Oke, untuk dapur pacu, ponsel ini ditenagai chipset generasi terbaru Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang sudah pasti lebih kencang dibanding generasi sebelumnya, atau bahkan dengan Snapdragon 8 Gen 1 yang digunakan Galaxy S22 series. Nah, chipset ini diklaim 10% lebih cepat dan lebih hemat daya. Oh ya, bicara soal hemat daya, kapasitas baterai Z Fold 4 masih sama dengan yang digunakan Fold 3, yaitu sebesar 4400 mAh. Gue belum tahu seberapa awet baterainya, tapi seharusnya sih kemampuan daya tahan baterainya lebih baik ya, karena sudah menggunakan chipset generasi terbaru yang lebih hemat daya. Untuk membuktikannya, ya balik lagi kita butuh pengujian langsung. Nanti kita akan mencobanya dalam review lengkapnya aja sob. Lanjut untuk memorinya, smartphone ini disokong kapasitas RAM 12 GB dan untuk di Indonesia akan ada 3 opsi media penyimpanan masing-masing dengan kapasitas 256 GB, 512 GB, dan 1 TB yang menjadi penyimpanan internal terbesar dari seri Galaxy Z Fold. Oke, selain spesifikasinya ada lagi nih yang menarik. Apalagi kalau bukan soal harganya. Gue bilang menarik karena di saat vendor lain rame-rame menaikkan harga produknya karena dengan alasan sedang mengalami krisis pasokan chipset akibat pandemi, Samsung malah justru memilih untuk bertahan di harga yang sama. Maksudnya harga yang sama di sini adalah harga Z Fold 4 sama dengan Z Fold 3. Ini berkisar antara 24 juta hingga 30 juta, tergantung besaran RAM dan memori internal yang lo pilih. Kebayang dong harga lama tapi dengan peningkatan di sana sini dan layar lebar hingga prosesor gahar. Siapa sih yang nggak mau? Untuk rincian harganya sebagai berikut ya. Harga Galaxy Z Fold 4 dengan model RAM 12 GB dan penyimpanan 256 GB dibanderol seharga 24.999.000. Sedangkan Galaxy Z Fold 4 dengan RAM 12 GB dan memori internal 512 dijual seharga 26.999.000. Dan untuk model tertinggi dengan RAM 12 GB dan memori 1 TB dibanderol seharga 30.999.000. Ada 3 pilihan warna yang tersedia, termasuk grey green, phantom black, dan beige. Oh, ada warna eksklusif juga, yaitu warna anggur atau burgundi ya, mantap nih. Tapi hanya tersedia untuk pembelian secara online di situs Samsung, berarti lo harus buruan sob. So, itu tadi sekilas tentang Galaxy Z Fold 4. Kalau dilihat, smartphone ini emang tidak banyak membawa peningkatan besar dari generasi sebelumnya. Samsung terlihat masih cukup puas dengan hasil kerja mereka sebelumnya. Peningkatan yang diberikan seperti hanya untuk menyempurnakan beberapa bagian yang dirasa kurang pada versi Galaxy Z Fold 3. Nah, gimana menurut pendapat lo? Apakah sudah mantap untuk membelinya? Yang tertarik bisa langsung siapin duit dan cus beli, karena Galaxy Z Fold 4 dan Galaxy Flip 4
sudah resmi masuk di Indonesia. Oke, sekian dulu video hands-on kali ini. Terima kasih udah nonton. Saya Boy pamit, sampai ketemu di video berikutnya.